Desa Pengilon. Desa kecil nan sejuk ini merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan luas wilayah 79,843 hektar yang terletak pada ketinggian 815 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata 23 derajat Celcius. Secara administrasi, Desa Pengilon terbagi menjadi 4 dusun, yaitu Dusun Jetis, Dusun Melaran, Dusun Pengilon, dan Dusun Dukuh yang terbagi menjadi 3 rukun warga dan 9 rukun tetangga. Asal mula nama Desa Pengilon bermula sekitar tahun 1749. Diceritakan, di desa tersebut terdapat sumber mata air yang amat banyak yang jika dibiarkan maka akan menenggelamkan desa ini. Kemudian, seorang punggawa dari kerajaan Mataram yang bernama Raden Ronggoyitno menutup sumber mata air tersebut sebagian dengan kaca dan sebagian lagi dibiarkan mengalir untuk kebutuhan warga desa. Dengan begitu, nama desa tersebut diberi nama Desa Pengilon yang diambil dari kaca yang ditutupkan pada mata air dan memantulkan cahaya. Desa Pengilon yang sudah ada sejak dahulu tidak luput dari cerita sejarah beserta peninggalannya. Salah satunya adalah Sendang Asinan atau yang kini lebih dikenal dengan nama Blumbang Asinan. Konon katanya, air yang terdapat pada sendang tersebut tidak akan surut meskipun musim kemarau tiba. Selain itu, terdapat sebuah punden yaitu makam Simbah Kyai Sujaiman yang dikenal sebagai sesepuh Desa Pengilon. Berdasarkan data pada tahun 2022, total penduduk Desa Pengilon mencapai 901 jiwa. Keseluruhan penduduk Desa Pengilon memeluk agama Islam, sehingga banyak kegiatan masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang sangat kental. Seperti kegiatan yasinan rutin yang dilakukan secara bergilir di rumah para warga, kegiatan sadranan yang dilakukan serentak di setiap dusun, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan keagamaan. Fasilitas publik yang ada di desa ini meliputi kantor balai desa, 1 masjid, dan 3 musola, serta memiliki fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan gor balai desa. Desa Pengilon memiliki 1 polindes, 1 bidan desa, 3 posyandu yaitu posyandu ibu hamil, posyandu anak-anak, dan posyandu lansia. Sedangkan untuk aset pendidikan, Desa Pengilon mempunyai 1 taman kanak-kanak, 1 sekolah dasar, dan 1 taman pendidikan Al-Quran. Sumber daya alam yang melimpah menciptakan hubungan antara manusia dan lingkungan dalam ikatan yang kuat. Mayoritas masyarakat di Desa Pengilon bermata pencaharian sebagai petani. Adapun hasil pertaniannya meliputi cabai, tembakau, tomat, dan lain sebagainya. Ekonomi mereka terpenuhi dengan berbagai cara seperti beternak, bertani, dan berwirausaha. Ekonomi kreatif unggulan yang menjadi kebanggaan Desa Pengilon adalah budidaya ikan hias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan saya Srianto
Ketua Kelompok Ikan Hias Pengilon yang bergabung dalam kelompok ikan klip Desa Pengilon yang budidaya macam-macam ikan hias. Ada koki, ada koi, ada komet, ada plati, ada gupi, ceri, lobster, dan lain-lain. Tujuan kami beternak ikan hias tidak lain hanya untuk meningkatkan ekonomi petani, khususnya petani ikan hias di Desa Pengilon. Selama ini yang kita tekuni sudah berkembang, sudah mulai dari 2018 sampai sekarang. Jadi banyak yang mengikuti, mengembangkan bukan ikan hias yang ada di kolam, juga mengembangkan ikan-ikan cana yang dari luar. Dan alhamdulillah sudah berhasil, kayak ikan cana, pulkra, andrau, ataupun stewarti. Itu yang kami rasakan sama teman-teman pembudidaya, itu hasilnya cukup menggiurkan. Pengilon Edupark yang merupakan destinasi wisata baru di Desa Pengilon digadang-gadang menjadi destinasi wisata unggulan di Desa Pengilon. Dengan mengusung konsep agrowisata pertanian dan perkebunan modern, Pengilon Edupark diharapkan mampu menjadi taman edukasi sekaligus syarat dengan wisata. Selain dijadikan tempat rekreasi, kegiatan di Pengilon Edupark juga diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang pertanian dan perkebunan, yakni pengembangan tanaman kelengkeng dan hortikultura. Para pengunjung juga dapat menikmati beragam hidangan makanan dan minuman di kafe yang ada, sembari melihat keindahan pemandangan alam yang terhampar. Dalam pengelolaan wisata edukasi ini, pengelola memberdayakan masyarakat Desa Pengilon. Keterlibatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perekonomian desa dan mensejahterakan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Putro Budi Perwilakusuma selaku Kepala Desa Pengilon. Saya berharap desa kita, Desa Pengilon, bisa menjadi desa yang maju melalui pemberdayaan masyarakat, melalui Karang Taruna, Ibu-ibu PKK, dan BUMDes.
Bahwasanya dengan demikian besar harapan kita dengan adanya pemberdayaan ini, masyarakat kita menjadi lebih sejahtera tanpa mengurangi rasa gotong royong dan saling membantu antar sesama warga Desa Pengilon. Besar harapan saya juga semoga petani Desa Pengilon bisa semakin maju, bisa melihat perkembangan zaman melalui teknologi-teknologi, dengan demikian dapat meningkatkan hasil pertanian masyarakat Desa Pengilon. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga doa kita bisa terwujud, bisa terkabul, sehingga semua masyarakat Desa Pengilon selalu sehat, bahagia, sejahtera sampai ke anak cucu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Holis, mewakili dari petani Desa Pengilon. Harapan saya supaya kedepannya petani itu menjadi lebih sejahtera dengan adanya berbagai macam peluncuran produk dari pemerintah. Dan pesan saya buat petani itu bisa memaksimalkan produksi pertanian, dan petani itu bisa menjaga kualitas dan mutu dari hasil pertanian tersebut. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin harapan kedepannya pembudidaya ikan hias khususnya di Desa Pengilon ini bisa memberikan atau beternak lagi yang lebih maju, lebih bersuara, menjadikan Desa Pengilon ini menjadi desa ikan hias yang sebetul-betulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Latif Munir dari Desa Pengilon sebagai Ketua Karang Taruna Desa Pengilon, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung. Harapan dan pesan saya untuk pemuda dan Desa Pengilon, untuk kemajuan Desa Pengilon, harapan untuk pemuda supaya ikut andil dalam pembangunan untuk memajukan Desa Pengilon, dan karena pemudalah yang sebagai penerus dalam Desa Pengilon untuk kemajuan desa yang selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan saya untuk Desa Pengilon, harapannya itu Desa Pengilon itu bisa menjadi desa yang mandiri, terus masyarakatnya sejahtera, terus pemikiran dari pemuda-pemuda itu juga maju, terus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hikmatus Sholihah Fadli Putra Budi Perwira Kusuma. Saya selaku Ketua Tim Penggerak PKK di Desa Pengilon. Pertama-tama saya akan menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kader-kader PKK Desa Pengilon yang selama ini sudah membantu saya dalam mensukseskan visi misi dari PKK yang saya buat untuk memajukan Desa Pengilon. Yang kedua, untuk memajukan Desa Pengilon ini khususnya untuk ibu-ibu PKK. Di sini saya mengusung tema wanita harus cerdas, wanita harus punya inovasi, dan wanita harus punya kreativitas untuk membuat suatu produk yang bisa mengunggulkan nama-nama Desa Pengilon di terutama kabupaten, kalau bisa provinsi, dan bisa ke secara nasional. Yang ketiga, untuk pesan pada masyarakat Desa Pengilon, semoga kedepannya
kita lebih bersemangat lagi untuk membangun Desa Pengilon menjadi desa yang lebih maju, desa yang lebih unggul dari desa yang lainnya, dan desa yang harum namanya di kancah internasional. Itu saja kesan dari saya untuk masyarakat Desa Pengilon. Semoga PKK khususnya semakin maju dan Desa Pengilon semakin jaya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.